Jahanam. Kayak neraka gitu ya. Neraka jahanam. Dunia ini ingin dibunuh oleh sang penantu gitu. Tapi seru loh belajar sastra ini. Mari belajar bersastra. Oke. Bestra, Besti Sastra. Hari ini kita gak bakal bawain persoalan tentang mental health ataupun percintaan. Tapi kali ini kita akan ajak kalian diskusi bareng tentang menilai sastra. Tapi sebelum menilai sastra kita kenalan dulu deh, karena seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan terlalu sayang, takutnya ditinggalkan. Kenalin, aku Apriliana Sari. Dan saya Rizka Nurfaida. Aku Kaulif Universe Kasih. Sebelum itu kalian tahu gak sih apa itu sastra? Jadi gini guys, sastra itu menurut KBBI yang telah saya baca, sastra adalah sebuah kata-kata atau gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab, tapi itu bukan bahasa sehari-hari ya. Dan kata-kata itu digunakan untuk merujuk ke dalam sebuah kesusastraan yang dimana setiap katanya memiliki sebuah arti dan keindahan tertentu. Dan pengertian sastra menurut salah satu ahli yang saya baca, yaitu menurut Ahmad Badrun, sastra adalah kesusastraan atau kegiatan seni yang mempergunakan bahasa dan garis-garis lain sebagai alat yang bersifat imajinatif. Jadi gitu guys pengertian sastra menurut KBBI dan menurut para ahli yang telah saya baca. Nah, jadi yang kita akan analisis kali ini adalah kode sastra, kode bahasa, dan kode budaya. Mau tahu kan apa itu kode bahasa, sastra, dan budaya? Mau banget dong. Setahu aku nih ya, kode bahasa adalah konvensi-konvensi yang kompleks berkenaan dengan unsur kebahasaan sebagai sistem tanda dan pemberi pesan. Oh, berarti ada pesannya ya setiap kali kita mengungkapkan kode bahasa ini harus dipahami, harus dikuasai oleh pembaca supaya dia tuh berhasil untuk menganalisis lalu mengkritik sebuah sastra. Oke. Lalu untuk yang kode budaya? Kalau kode budaya itu adalah merupakan pemahaman terhadap latar kehidupan, konteks, dan sistem sosial budaya. Untuk yang kode sastra adalah kode yang berkenaan tentang hakikat, fungsi sastra, karakteristik sastra, kebenaran imajinatif dalam sastra, sastra sebagai sistem semiotik, sastra sebagai dokumen sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, itu tuh pengertian dari kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra. Gimana nih teman-teman? Udah tahu kan pengertiannya? Pasti penasaran dong bagaimana cara menganalisis kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra dalam sebuah karya sastra yaitu cerpen. Mari belajar bersama. Nah, yang pertama aku dapat nih kode bahasa guys. Di kalimat sekitar jam 16 ketika saya dan istri belum sempat mandi, seorang laki-laki tua berjambut panjang, memakai sarung, baju beskap, dan tutup kepala belangkon serta memakai tongkat. Nah, ini juga termasuk kode budaya nggak sih? Iya, kan? Baju beskap dan beskapnya menunjukkan ada Jawa. Iya, khas banget. khas banget. Nah, mana lagi nih? Kode bahasa itu kalimatnya kayak istri Mankirjan, tetangga di sebelah sana itu agak goblok gitu. Santai dong. Iya, itu kan ini ya, kata goblok itu kan berarti bodoh gitu. Dan ini terkesan kasar dan atau ketus karena logat bicaranya yang cukup menekan kayak goblok gitu kan. Santai ya kan. Nah, ini kalau aku nih nemu kode bahasa lagi kode bahasa ya, karena banyak banget soalnya. Kode bahasa itu terdapat dalam kalimat karena ternyata Tini benar-benar keras kepala. Ini tuh termasuk kode sastra karena kata keras kepala ini merupakan majas metafora sih menurut info yang saya dapatkan. Nah, ini tuh majas metafora tuh maksudnya tuh sebuah ungkapan perumpamaan gini ya. Kalau keras itu berarti kan nggak bisa dipecah gitu loh, kayak keras gitu sifatnya, susah banget dipecah. Terus kepala nih, nah kepala kita ini termasuk kerangka yang paling keras sih ya. Jadi kalau digabungkan tuh kayak perumpamaannya tuh pas gitu, keras kepala, keras
intinya keras, susah kayak banget. pemikirannya susah gitu ya. Iya, pokoknya. Lalu terus nih ada lagi nih, menimang cucu sebelum nyawanya dicabut malaikat. Wah, keren. Dicabut Iya, malaikat dicabut. bahasanya ya. Iya. Ngeri banget. Jadi Penulisnya- ungkapan nyawanya dicabut malaikat itu seolah-olah menunjukkan apa ya, meninggal gitu orang ini. Iya. Malaikat Israel ya guys, bukan Iya. Israfil. Iya. Susah. Jangan dulu. Terus kita juga ada nih kode bahasa lagi. Lagi kode bahasa. Ya, kalimatnya tuh di dunia ini ada perempuan jahanam. Ih, gila. Perempuan jahanam. Persis seperti menantu saya. Ini merupakan kode sastra ya. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa seorang perempuan yang berperilaku tidak baik. Jahanam. Jahanam. Kayak neraka gitu. Iya, neraka jahanam. Oke, yang keberapa ya tadi saya lupa. Ya. Itu kode bahasa lagi dan kode bahasa. Nah, kode bahasa ini terdapat pada kalimat saya yakin menantu saya ingin belajar cara-cara membasmi saya secepat-cepatnya. Wih, Membasmi. Dikira ini kali ya. kayak hama kali. Iya. Kayak hama. Nah, ini tuh termasuk kode sastra yang saya jumpai di KBBI. Kata membasmi adalah membakar sampai habis. Mungkin tuh maksudnya penulis menggunakan kata membasmi ini menggambarkan hasrat Manggolo yang merasa bahwa dirinya ini ingin dibunuh oleh sang menantu gitu. Jadi kayak Merasa aja. cuma merasa aja sampai Tapi bilang dilebay-lebay, membasmi. Hasratnya Manggolo Ya aja. Allah. Terus mana lagi nih? Kode bahasa lagi. Itu ada kode bahasa yang kalimatnya itu kepindahan ini diawali dengan silang pendapat yang sangat keras gitu. Ini termasuk kode sastra ya. Silang pendapat yang berarti perbedaan pendapat. Jadi dalam pendapat tersebut maksudnya ini dan suaminya mengemukakan pendapat yang berbeda maksudnya gitu. Kayak kita kan sering itu ya bersilang pendapat gitu sama dalam gitu ya. ya. Tapi enak lah bersilang pendapat, jadinya kita Iya. bakal tahu kesalahannya di mana, Betul, benarnya betul. di mana gitu. Oke. Terus Ada apa lagi nih? Ini nih, apa lagi? Kode bahasa lagi. Sejak Kirno meninggal, menantu saya sering bertandang ke rumah Kirno. Nah, ini juga termasuk kode Bertandang. sastra loh. Bertandang itu apa ya? Artinya sinonim dari berkunjung. Oh, berkunjung. Jadi enak ya, bahasa tuh ternyata banyak banget. Iya, Jadi iya, benar-benar. Ternyata ya. Bertandang. Kayak bahasanya tuh bagus gitu. bertandang. Iya. bukan bertanding, oke. Beda lagi kalau itu. Kita lanjut. Ada lagi nggak? Kode bahasa lagi. Waduh, kode bahasa terus ya. Ada kalimat ini karena setelah lama berjuang keras, akhirnya dia bisa menendang Kirno masuk ke neraka. Ih, gila. Habis ada jahanam Iya. ada neraka sekarang. Sejak Kirno meninggal, menantu saya sering bertandang ke rumah Kirno. Ini termasuk kode sastra. Menendang Kirno masuk ke neraka, mungkin maksudnya penulis ingin menggambarkan menantu Kirno yang berhasil membuat Kirno meninggal. Iya nggak sih? Jahat Ih, banget sih. Serem banget. Habis tadi apa? Perempuan jahanam. Jahanam Sekarang menendang menendang neraka. Ini tuh kejam. ceritanya, kejam banget. Nah, lagi nih kode bahasa. Nah, kode bahasa ini terdapat pada kalimat dia ingin beternak bebek dan saya tidak setuju. Karena selain diambil telurnya saja, hampir semua bebek itu akhirnya dibantai untuk ini paling serem sih. Kata-katanya tuh dibantai untuk makanan manusia. Kasar banget. Kasar banget. Jelek banget bahasanya. Aku sampai greget loh bahasa Iya. cerita ini. Ini tuh ada kode sastranya loh guys. Kata dibantai itu merupakan majes hiperbola, yaitu sebuah ungkapan kata yang dilebih-lebihkan kayak dibantai kan bisa diganti mungkin Iya. kayak apa ya, khususnya Digunakan atau apa atau gitu ya ya. dikonsumsi gitu. atau apa gitu kan untuk manusia. Dan juga untuk makanan manusia ini termasuk ungkapan bahasa yang memiliki makna kasar, yaitu disfemisme. Nah, majas ini tuh kata-katanya tuh sebenarnya tuh halus, tapi tergantung penulis bagaimana menuliskan itu biar Iya. pas gitu sama kalimatnya. Nah, kalau diperhalus itu untuk makanan manusia ini diperhalusnya bisa berubah menjadi bahan konsumsi manusia. Nah, Iya. Disfemisme itu katanya dikasarin gitu. Iya, ya. dikasarin. Maknanya kasar. tapi sebenarnya saya juga greget sih
baca cerita ini gara-gara kalimat ini. Nah, udah nih. Udah nih habis nih. Udah habis dong. Kalau seumpama teman-teman ngerasa ada yang kurang nih ya, nanti kalian bisa Analisis analisis sendiri. Kan kita sudah memberikan sedikit sebuah penjelasan bagaimana cara menganalisis kode bahasa, sastra, dan budaya dalam sebuah karya sastra yaitu cerpen. Nah, gimana? Sekarang kan sudah tahu caranya nih ya, cara analisisnya. Udah pada tertarik belum nih untuk belajar sastra? Seru loh guys, belajar sastra seru kan. banget. Tuh seru banget, kita bisa tahu gimana cara analisisnya. Tapi juga harus didasari dengan teori-teori sih. Bagaimana caranya kan berarti kita harus tahu apa itu pengertiannya dulu, bagaimana caranya itu kita harus tahu. Tapi seru loh belajar sastra. Mari belajar bersastra, oke? Kalau gitu, Ayo menjadi bestra. Besti sastra. Kalau gitu kita tutup dulu kali ya podcast ini. Dadah. Oh, tuh, ngawur. Sih ngasih jernih kok, teko kamera langsung. Tapi takutnya ada yang crack. Yuk. Kok maju, mau rada maju, lumayan loh. Ganti terserah sih gimana. Woi, noise, Engkau lah kan aku tak ingin. Aku jaga. Oh iya gitu. Gak usah Liana, gak usah ya, langsung aja. Liana Sari gitu. Jagoannya deh ya. Besti, no, jadi Besti. Bestra, Besti sastra. Ayo Besti sastra. Hari ini kita gak bakal bawain personal. Kamu teman-teman bisa akses cerpennya di link di bawah ini. Deskripsi. Padahal udah bagus ya, Din. Bahasa dan kode budaya. Mau tahu kan apa kode? Kode sastra. Ya balik. Analisis sebuah kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Oke, mari kita mulai. Retek. Tung.